Ratusan buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang, Lampung kembali melakukan aksi di depan kantor Koperasi TKBM Senin pagi. Dalam aksi hari ini, buruh melakukan mosi tidak percaya serta mendesak Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Agus Sujatma mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mementingkan nasib ribuan buruh pelabuhan di bawah naungan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. Aksi yang berlangsung sejak pagi ini sempat terjadi kericuhan antara buruh dengan anggota kepolisian. Ada anggota koperasi yang menahan peserta aksi untuk masuk ke dalam halaman kantor TKBM Pelabuhan Panjang. Para buruh juga mendesak aparatur penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan koperasi bernilai puluhan miliar rupiah ini yang merupakan hak ribuan buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang yang selama ini memicu polemik antara ribuan buruh dan pihak manajemen koperasi. Jadi gini, Bapak masukin TV, Pak. Jadi gini, tuntutan daripada buruh adalah karena pertama Kita pertahankan kami buruh TKBM Pelabuhan Panjang sampai dengan saat ini masih dipotong iuran BPJS Tenagakerjaannya, dan iuran BPJS Tenagakerjaan ini statusnya menunggak di BPJS Tenagakerjaan dan sampai kurang lebih 7 miliar tunggakannya. Dan itu pertama. Kedua, terkait sertifikat hak milik perumahan TKBM Pelabuhan Panjang, buruh yang menempati perumahan TKBM Pelabuhan Panjang sudah lebih dari 7 tahun tidak mendapatkan sertifikat itu. Jadi kita pertanyakan, dan alhamdulillah ini sudah kita dapatkan. Nanti di bulan Januari 2022 akan diserahkan ke kami secara simbolis kurang lebih 170 sertifikat. Namun dalam pertemuan antara buruh dan pengurus yang berlangsung selama 1 jam tidak mendapatkan hasil sehingga kembali para buruh melakukan aksi. Hingga akhirnya Dewan Pengawas Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang bersedia berdialog dengan para buruh dan menandatangani surat pernyataan sebagai Dewan Pengawas untuk menyanggupi permintaan buruh melakukan rapat anggota luar biasa. Perwakilan pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Sekretaris Wedi Weldiana menjelaskan, untuk hal yang diminta para buruh, dalam hal ini pengurus berkomitmen akan melunasi tunggakan BPJS Ketenagakerjaan dengan membayarkan 1 miliar rupiah dari tunggakan sebesar 7 miliar dari tahun 2017 yang diminta oleh pihak buruh, dan permintaan sertifikat rumah bagi para buruh yang kini menempatinya rumah dari Koperasi TKBM. Sementara iuran akan kembali dimusyawarahkan dalam waktu dekat. Namun terkait Dewan Pengawas yang mengiyakan permintaan buruh untuk melakukan rapat anggota luar biasa, pengurus beranggap bahwa hal tersebut tak bisa dijadikan sebagai keputusan bersama, namun nantinya akan ada keputusan bersama antara Dewan Pengawas lainnya. Kami atas nama pengurus saya, atas nama pengurus yang boleh dikatakan tadi sedikit agak berseberangan dalam artian gini loh, saya hanya meluruskan kepada kawan-kawan anggota TKBM khususnya Koperasi Pelabuhan Panjang dengan termasuk dari unsur badan pengawas. Kita sama-sama tahu ini ada tekanan secara psikologis yang dilakukan oleh peserta aksi kepada badan pengawas. Dan kawan-kawan juga harus ingat bahwa badan pengawas itu tidak tunggal, Pak. Tidak tunggal kawan-kawan. Dia ada anggota badan pengawas yang lain, yang artinya diberikan kesempatan yang sama, diberikan ruang pendapat yang sama. Ketika ada anggota yang ingin menekan atau memberikan, "Woi BP, kamu ambil keputusan," sebelum ambil keputusan dia harus ada rapat pengawas. Dan dalam aturan kami juga yang ada di tubuh kami, Koperasi TKBM itu ada namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang mengatur mekanisme tata cara pelaksanaan rapat anggota luar biasa. Rapat anggota luar biasa bisa diselenggarakan dengan catatan apabila ada hal-hal yang krusial, yang tidak, artinya dalam kutip, krusial itu bukan tidak diselesaikan, bukan tidak dilakukan pembahasan. Ini sudah tadi. Satu. Kedua, mekanisme rapat anggota luar biasa itu, menurut anggaran dasar kami, itu ada skemanya, ada angkanya, ada aturannya, yang mewakili dari anggota TKBM minimal 75%, dan itu harus dipastikan secara fisik, apa bayaran dan data keanggotaan yang dibuktikan oleh kartu tanda anggota. Secara administrasi fisik tuh, kita udah bicara data nih, dan bicara angka. Yang dikatakan tadi oleh Ketua Umum Binson Purba, DPC Kikas, mereka menyebut bahwa 553 anggota yang mengatakan bahwa kami akan menjalankan rapat anggota luar biasa. Artinya, sesuai anggaran dasar, 2/3 dari jumlah anggota 1.221 tidak dibenarkan dan tidak menjadi tepat untuk diselenggarakan anggota luar biasa. Usai mendapatkan hasil dalam aksi kali ini, para buruh akhirnya membubarkan diri.
Randy Mahardika melaporkan.